Para pejabat negara Arab dan Islam pada Minggu malam mendesak adanya langkah tegas terhadap Israel, menyusul serangan udara yang dilancarkan Israel terhadap Qatar pada Selasa pekan lalu. Kunjungan Rubio juga dilakukan setelah Trump mengecam Israel atas serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Qatar yang notabene merupakan negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, pemirsa, para pejabat negara Arab dan Islam mendesak adanya tindakan yang lebih tegas terhadap Israel pasca serangan ke Qatar pada Selasa pekan lalu. Adapun Liga Arab menyebut Israel leluasa menyerang negara di sekitarnya karena adanya pembiaran. Para pejabat negara Arab dan Islam pada Minggu malam mendesak adanya langkah tegas terhadap Israel, menyusul serangan udara yang dilancarkan Israel terhadap Qatar pada Selasa pekan lalu. Para pejabat negara Arab dan Islam yang hadir dalam KTT darurat di Doha, Qatar, menyebut serangan Israel itu sebagai tindakan pengecut, pengkhianatan, dan penuh dengan kebodohan. Dalam pertemuan tingkat menteri di Doha, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit menyebut Israel semakin berani menyerang negara-negara di sekitarnya karena adanya pembiaran dan diamnya komunitas internasional. Karena itu, Aboul-Gheit menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu menghentikan tindakan kriminal Israel. Menteri Luar Negeri Arab dan Islam memulai pertemuan tertutup di Doha pada hari Minggu sebagai persiapan digelarnya KTT darurat pada hari ini yang akan mempertemukan para kepala negara. Adapun Indonesia akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Pertemuan itu juga diperkirakan membahas usulan lama yakni pembentukan pasukan militer gabungan Arab yang merupakan inisiatif yang pertama kali diajukan Mesir hampir 1 dekade lalu. Berbagai sumber untuk IDXNO. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Israel pada hari Minggu kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan setelah Rubio menyatakan dukungan penuh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap sekutunya dalam perang melawan Hamas. Kunjungan Rubio juga dilakukan setelah Trump mengecam Israel atas serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Qatar yang notabene merupakan negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Trump juga telah mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas serangan tersebut yang menargetkan para pemimpin Hamas yang tengah berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata baru yang diajukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Rubio mengatakan dalam kunjungannya ke Israel kali ini dirinya akan meminta penjelasan dari pejabat Israel terkait rencana selanjutnya di Gaza. And figure out what comes next, because at the end of the day, when all is said and done, there is still a group called Hamas, which is an evil group that still has weapons and is terrorizing. There is still 48 hostages that deserve to be released immediately, all at once. And there is still the hard work ahead of, once this ends, of rebuilding Gaza in a way that provides people a quality of life that they all want. And who's going to do that? Who's going to pay for it? Who's going to be... Pemirsa, Ukraina melancarkan serangan melalui drone dan mengenai salah satu kilang minyak terbesar di Rusia. Serangan tersebut terjadi usai Amerika Serikat memperingatkan konsekuensi serius bagi negara-negara yang masih membeli minyak mentah asal Rusia. Serangan Ukraina melalui drone menghantam salah satu kilang minyak di Leningrad, Rusia pada Minggu dini hari kemarin. Serangan itu menyebabkan ledakan dan kebakaran di salah satu kilang minyak terbesar di Rusia tersebut. Serangan itu menargetkan kilang Kiris di wilayah barat Laut Leningrad dan menjadi bagian dari rangkaian serangan Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia yang disebut sebagai sumber pendanaan invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Fasilitas kilang tersebut dioperasikan perusahaan minyak Rusia Surgutneftgaz. Kilang ini berkapasitas produksi hampir 18 juta ton minyak mentah per tahun, yang menjadikannya salah satu dari 3 kilang terbesar Rusia. Di sisi lain, otoritas Rusia mengaku berhasil mencegat lebih dari 80 drone Ukraina di berbagai wilayah pada Minggu dini hari kemarin. Gubernur Leningrad Alexander Drozdensko mengatakan 3 drone berhasil ditembak jatuh di atas area Kiris dan kebakaran dipicu oleh jatuhnya puing. Ia menambahkan tidak ada warga sipil yang menjadi korban dalam serangan drone Ukraina kali ini. Serangan ini terjadi sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan konsekuensi serius bagi negara-negara yang masih membeli minyak mentah asal Rusia. Di mana pada Sabtu lalu Trump mengancam akan mengenakan tarif antara 50 hingga 100% terhadap sekutu NATO yang tidak menghentikan pembelian tersebut.
Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, aksi unjuk rasa besar-besaran anti-imigran di pusat kota London berujung ricuh dan menimbulkan puluhan korban luka. Polisi Inggris menangkap sedikitnya 25 orang setelah massa bentrok dengan aparat dalam demo yang digagas tokoh sayap kanan Tommy Robinson. Lebih dari 100.000 orang turun ke jalan dalam aksi bertajuk Unite the Kingdom yang diklaim sebagai festival kebebasan berpendapat terbesar di Inggris. Massa membawa bendera St. George Cross, Union Jack hingga bendera Amerika Serikat dan Israel. Di sisi lain, sekitar 5.000 orang di kelompok Stand Up to Resist menggelar aksi tandingan yang dipisahkan aparat. Polisi menurunkan 1.000 personel untuk mengawal jalannya demonstrasi, namun jumlah massa yang meluber hingga Westminster membuat aparat kewalahan. Bentrokan pecah ketika pengunjuk rasa berusaha keluar dari jalur yang ditentukan, menyebabkan 26 polisi luka-luka, 4 diantaranya serius. Aparat juga melaporkan sejumlah anggotanya dipukul, ditendang, dan dilempari botol hingga flare. Kepolisian Metropolitan menegaskan penangkapan akan terus dilakukan terhadap pelaku kekerasan dalam aksi tersebut. Adapun gelombang protes anti-imigran kali ini mendapat sorotan internasional, termasuk dari miliarder Elon Musk yang menyerukan perubahan pemerintahan Inggris lewat sambungan video. Demo besar ini terjadi setahun setelah kerusuhan anti-imigran sebelumnya, di tengah meningkatnya jumlah imigran yang menyeberangi Selat Inggris. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Majelis Umum PBB resmi mengesahkan New York Declaration, peta jalan menuju solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, dan sebanyak 142 negara mendukung, sementara Israel dan Amerika Serikat termasuk dari 10 negara yang menolak. Majelis Umum PBB resmi mengesahkan New York Declaration atau peta jalan menuju solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Deklarasi ini merupakan hasil konfederasi internasional di markas besar PBB pada Juli lalu yang digagas Prancis dan Arab Saudi. Rancangan ini akan dilanjutkan kembali akhir bulan ini dan disebut sebagai langkah paling konkret menuju solusi dua negara dalam beberapa tahun terakhir. Isi New York Declaration memuat 5 poin penting. Pertama, gencatan senjata segera di Gaza. Kedua, pembebasan semua sandera yang tahan di wilayah tersebut. Ketiga, pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan layak huni. Keempat, pelucutan senjata Hamas serta pengecualian kelompok itu dari pemerintahan Gaza. Dan kelima, normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab disertai jaminan keamanan kolektif. Adapun Duta Besar Prancis untuk PBB, Jérôme Bonafont, menegaskan dokumen ini adalah peta jalan tunggal menuju solusi dua negara. Namun Israel menolak keras. Duta Besar Denis Danon menilai deklarasi itu sepihak dan justru memberi keuntungan bagi Hamas. Israel bersama Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, Hungaria serta beberapa negara Pasifik tercatat sebagai pihak yang menolak. Di tengah perang Gaza yang masih berkecamuk, Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa pertanyaan utama perdamaian Timur Tengah tetap sama. Bagaimana menerapkan solusi dua negara di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan aman. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Bank ANZ di Australia dikenai denda hingga 2,5 triliun rupiah. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.